Hamil duluan, bahkan ada yang sudah melahirkan. Tahukah kamu, baru-baru ini ratusan pelajar SMP dan SMA di Indonesia banyak yang mengajukan dispensasi nikah karena kedapatan udah hamil di luar nikah. Menurut survei KPAI 2017, sebanyak 63% remaja Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seks di bawah umur dan 21% pelajar wanitanya pernah melakukan aborsi. Angka yang sangat mengejutkan, namun faktanya sudah dialami pemuda kita saat ini. Padahal dari segi kesehatan, begitu rentannya hubungan seksual ini kalau dilakukan di bawah umur, baik pada fisik maupun mentalnya. So untuk itu di video kali ini, kita akan bahas 5 dampak buruk seks di bawah umur dari sudut pandang kesehatan. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir biar dapat keseluruhan infonya. Dampak buruk pertama, rentan mengalami penyakit menular seksual. Seks di bawah umur adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di usia 17 tahun ke bawah. Yang mana organ reproduksi pada remaja masih berkembang dan belum siap untuk bisa melakukan hubungan seksual secara intens. Apalagi kalau dilakukan berkali-kali sampai sering gonta-ganti pasangan akan berakibat fatal. Maka dari itu, hubungan badan yang dilakukan di bawah umur sangat rentan jadi faktor pemicu penyakit menular seksual seperti sipilis atau raja singa, yaitu munculnya luka yang gak kerasa sakit di area kelamin, mulut, dan anus. Bakteri vaginosis, yaitu terdapat lendir berbau amis menyengat pada vagina. Gonore atau kencing nanah, banyak dialami para pria saat kencing akan terasa sakit dan bernanah. Dan paling berbahaya, HIV/AIDS, yang sampai saat ini belum ada vaksinnya. Gejalanya berupa penurunan berat badan, lemas, dan sering sakit-sakitan. Di Indonesia, pengidap HIV pada anak dan remaja terus saja bertambah, mencapai 2.881 kasus per 2018. Ini semua akibat dari kurangnya pengetahuan para remaja dalam menjaga hygiene di area kelamin yang baik dan benar. Ditambah kurangnya pemahaman sex education dan pembentukan akhlak dan karakter. Lebih lengkapnya kita akan bahas penyakit-penyakit menular seksual di video selanjutnya, biar kamu bisa menghindarinya. Dampak yang kedua, kanker serviks. Melakukan seks usia dini sangat beresiko terutama pada wanitanya. Karena sel-sel vagina itu masih sangat rentan, apalagi kalau sering berhubungan intim, maka tentu saja akan melukai serviks atau leher rahim. Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda wanita melakukan hubungan seksual, maka akan semakin meningkatkan risiko dia untuk terpapar HPV atau human papillomavirus yang jadi penyebab dari kanker serviks. Pada usia remaja, serviks masih proses berkembang dan belum terlalu kuat, yang mana kalau usia segitu udah ada kontak langsung dengan penis, maka akan menyebabkan luka-luka kecil di permukaan serviks. Dari sinilah akan jadi jalan masuk virus yang kemungkinan dibawa oleh laki-laki. Yang ketiga, hamil di luar nikah hingga nekat aborsi. Menurut hasil survei demografi kesehatan Indonesia, pada tahun 2012, hanya 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki berusia 15-19 tahun yang baru tahu kalau perempuan bisa hamil meski hanya berhubungan seks satu kali aja. Intinya, saat pertama kali sperma keluar bertemu sel telur dan posisi perempuan saat itu lagi ada di masa subur, maka bisa terbentuknya janin dan berujung kehamilan yang gak diinginkan karena masih harus melanjutkan pendidikan. Hal itu tentunya akan menjadi keterpurukan di berbagai sumber, mulai dari keluarga, pendidikan, dan sosialnya. Berujung dengan rasa putus asa, mengakibatkan remaja saat ini nekat untuk melakukan aborsi, yang juga resikonya tinggi, seperti pendarahan hebat, infeksi, hingga kerusakan rahim. Yang keempat, kehamilan beresiko tinggi. Kalaupun gak melakukan aborsi, kehamilan yang terjadi pada perempuan usia remaja beresiko lebih tinggi mengalami komplikasi alias gangguan pada kesehatan ibu maupun bayi. Perempuan yang hamil saat usia remaja beresiko lebih tinggi melahirkan bayi secara prematur. Selain itu, saat proses persalinan, remaja juga beresiko mengalami pendarahan yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian ibu dan bayi. Dan yang kelima, merusak perkembangan mental. Para remaja cenderung belum bisa mengerti sepenuhnya konsep dari konsekuensi suatu perbuatan. Sebab, pada usia remaja, bagian korteks prefrontal di otak yang berperan dalam kemampuan penalaran
Berpikir dan menimbang baik dan buruk dari suatu perbuatan belum sepenuhnya terbentuk. Bagian otak ini bahkan masih belum terbentuk sempurna hingga seseorang memasuki usia 20-an. Akibatnya, remaja cenderung lebih nekat dan berani dibanding orang dewasa, termasuk dalam hal mengambil keputusan salah satunya berhubungan seksual. Padahal, perkembangan mental yang sehat sangat diperlukan untuk membangun bangsa ini, bahkan peradaban dunia, yang mana itu semua ada di tangan para pemuda. Udah seharusnya, hal ini nggak bisa disepelekan. Ketakutan dan rasa menyesal akan selalu menghantui, berujung depresi, hingga nekat bunuh diri. Kesehatan reproduksi dan seksual seharusnya udah bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan, terutama kalau tujuannya adalah memberikan pendidikan dengan menanamkan pengetahuan mengenai bahaya hubungan seks usia dini. Diharapkan para remaja tidak lagi menjalani perilaku yang merugikan bagi kesehatan sekaligus masa depannya. Semua masalah tadi bisa kita cegah dengan selalu berhati-hati dalam bergaul dan memiliki pengetahuan kesehatan seksual sejak dini. Alihkan hasrat seksual kepada hal yang lebih positif seperti olahraga, gabung komunitas sosial, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian para remaja, dewasa produktif, ataupun para orang tua buat lebih aware sama kesehatan seksual. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan saat ada video terbaru. Thank you Sob udah mampir dan support ke channel Satu Langkah. Kalau kamu punya pertanyaan ataupun mau request bahasan seputar kesehatan lainnya, boleh banget komen di bawah ya. See you in the next video.